Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Mbak. As-sukunul mahad huwa tafrighul harfi minal harakah wa huwa al-aslu fil waqfi li annal waqfa mahal mahallul istirahatil qari was-sukunu ablagu fi tahsilir raha wa li annal waqfa diddul ibtida wa kama ikhtassal ibtida bil harakati ikhtassal waqfu bisukuni. Berhenti saja. Sukun mahad aja. Sukun mahad Istilah. adalah mengosongkan huruf dari harokat, dan dia adalah asalnya wakof. Karena wakof tempat untuk istirahatnya qori, dan sukun lebih mencapai itu istirahat. Dan karena wakof lawan kata dari ibtida, maka dan bagaimana dikhususkannya ibtida dengan harokat, maka dikhususkannya wakof dengan sukun. Ya, sukun mahad ini mungkin istilah yang jarang didengar ya. Kalau kita biasanya nyebutnya sukun aja gitu, Mbak. Padahal sukun itu kan ada dua ya. Sukun asli dan sukun arid gitu, Mbak. Nah, sukun mahad ini ya masuk dua-duanya sebetulnya ya. Kalau sukun asli itu adalah yang baik wasol maupun wakof dia tetap sukun atau ada biasanya tanda sukunnya gitu ya. Sedangkan sukun arid dia asalnya berharokat tapi kita baca dengan sukun. Nah, sukun mahad atau biasa kita kenal dengan sukun saja, itu maksudnya adalah kosongnya huruf dari harokat. Artinya memang tidak ada harokat begitu ya. Sukun itu lawan dari harokat. Dan sukun mahad ini atau sukun ini adalah asal dalam wakaf. Ya, karena wakaf itu tempatnya untuk istirahat seorang qari. Ya, artinya tempat berhenti, terdiam begitu ya, sukun. Ya. Nah, kemudian juga mengambil nafas begitu ya. Nah, ini apa namanya? Dia tidak ada lagi harokat, karena kalau harokat itu kan berarti bergerak gitu ya. Kalau sukun itu kan diam berarti ya. Apa biasa kalau dalam bahasa Indonesia ya mati gitu ya. Suka ada istilahnya apa, hurufnya dimatikan gitu ya. Tapi kalau mati itu sebenarnya nggak selaras dengan asal bahasa Arab ya. Kalau mati kan maut ya, ya mutu gitu ya. Mata ya mutu itu mati gitu. Kalau ini kan sakana ya skunu ya bertempat atau berdiam gitu ya. Nah, tapi karena ya di kita di Indonesia khususnya itu sudah populer dengan non mati, mim mati gitu ya. Nah itu ya jadi bisa dipahami maksudnya sukun gitu ya. Tapi kalau untuk anda pribadi lebih senang dengan istilah sukun aja, gitu, dengan istilah aslinya gitu. Ya, dan kalau mati juga tadi nggak sesuai gitu. Masa ada non non mayit gitu misalkan, non mayita itu kan enggak ya, atau mim mayit, mim mati itu enggak juga ya. Tapi kalau mau gunakan itu di Indonesia silahkan, apa ya. Nah, seperti itu. Baik, wasukun ablaghu fi tahsilir roha, dan sukun ini jelas ya, artinya dia tercapai tujuan dari apa, istirahat gitu ya. Artinya sudah berhenti membaca, sudah tidak bergerak lagi mulutnya gitu ya. Nah, kemudian mengambil nafas yang baru. Nah, maka
Itulah ya asli dalam rohah ya bagi seorang qari gitu ya. Walian al-waqfa tidak dikarenakan wakaf ini lawan dari ibtida, maka sebagaimana ibtida ya dikhususkan dengan harokat, maksudnya bagi orang Arab itu pantangan sekali kalau ibtida atau memulai sebuah perkataan itu dengan sukun gitu ya. Kalau kita orang non Arab, orang Indonesia sih enjoy aja gitu ya, mau depannya sukun kayak mau berharokat kayak bisa aja gitu ya. Nah, contohnya dinas siratal mustaqim gitu ya. Nah, bisa aja gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tapi kalau bagi orang Arab ya nggak bisa gitu. Bagi orang Arab ya pantang kalau kayak gitu ya, nggak bener ngomong kayak gitu. Nah, maka tidak harus dengan harokat. Nah, kebalikannya wakaf itu harus dengan sukun ya. Makanya kalau dalam muhadasah atau hiwar gitu ya, ataupun dalam ayat Al-Quran itu sama diakhiri dengan sukun gitu. Ya kalau berbeda kalau kita sedang sedang kajian nahwu gitu ya, nahwu atau sorof gitu ya, baca kitab ya memang dibaca akhirnya juga gitu, ya nggak disukun. Ya, tapi kalau secara asal perkataan orang Arab ataupun bacaan di dalam Al-Quran itu akhirnya dengan sukun gitu. Jadi tidak dengan harokat, wakaf dengan sukun. Ya itulah sukun mahal atau yang biasa kita kenal dengan sukun saja namanya. Baik, berikutnya Mbak. Ar-rawm wa huwa bil harakati hatta yadhhaba mu'zamuha au huwal ityanu bi ba'dil harakati bihaitsu yasma'uha al qaribul musawwa dunal ba'id wa wa yaqdirul baqi minal harakati bi sulusiha wa yakunu raum fil marfu'i wal majrur wa yu'amilu raum muamalatal wasli fala yamuddul maddal aridis lisukuni ma'ahu wa in kana lafzu wa in kana lafdul mawqufu alaihi munawwanan hazfatan winin nahu mustaqimun hakimun. Ar-raum adalah eh, melipat gandakan suara. Hah? Eh, Lemah, meli- dhaif. lemahnya suara dengan pada harokat sampai hilang sebagian besarnya, atau mendatangkan sebagian harokat yang mana yang mana eh, yang dekat Ya, yang yang paling dekat aja, yang paling dekat dengannya mendengarnya eh, dan bukan tidak yang jauh. bukan yang jauh. Oh, Diperkirakan. dan diperkirakan harokat yang tersisa sepertiganya. Ya, Dan raum terjadi pada huruf yang marfu dan majrur. Dan raum em, beramal dengan amalan wasal. beramal dengan amalan wasal, maka tidak dipanjangkan pada mad arid disukun. Walaupun lafaznya berhenti padanya tanwin, Jika itu, eh, jika lafad dan eh, dan jika lafaznya berhenti padanya, dan jika lafaz berhenti padanya dalam kondisi tanwin, dalam kondisi tanwin, maka dihapuskan nunnya, tanwinnya. tanwinnya. Oke, Dan contohnya mustaqimun jadi apa? Mustaqimun. Ya, hakimun jadi hakim. Ya, ya rom, contohnya fusaut, lemahnya suara. Ya, artinya pelan banget suaranya. Ya.
apa namanya, kalau raum itu memang masih bagian dari harokat gitu ya, sampai sebagian besar harokatnya itu berkurang. Jadi hanya sebagian kecil saja yang tersisa itu raum. Atau mendatangkan sebagian harokat di mana yang mendengar itu hanya orang yang terdekat saja. Kalau yang udah agak jauh udah nggak dengar gitu. Nah, perkiraannya sepertiga harokat. Ya. Kalau sepertiga harokat ya mungkin perkiraannya 30-40% begitu ya harokatnya. Jadi lemah banget itu. Rom ini bisa terjadi pada huruf yang marfu, ya, biasanya domah gitu ya, baik domah biasa atau domah tain gitu ya. Kemudian juga kasroh atau juga kasrotain itu bisa kita baca dengan rom. Dan rom ini beramal dengan amalan wasol, artinya karena dia masih ada harokat walaupun sepertiga gitu. Kan masih terhitungnya berarti berharokat. Maka dihitungnya seperti wasol harusnya. Jadi walaupun biasanya kalau dengan sukun itu mad arid sukun, contohnya mustaqim gitu ya. Itu kan bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau mau dijadikan raum ya nggak bisa jadi mad arid sukun. Jadinya apa? Mad asli atau mad tabi'i gitu ya. Ya, karena huruf madnya tidak bertemu dengan sukun lagi di situ ya, sukun arid gitu. Jadi bacanya hanya satu cara panjang saja, yaitu 2 harakat. Mustaqim ya, nah itu apa ya, hakim gitu ya. Ini nggak sampai mustaqim, gitu enggak. Mustaqim ya, 2 harakat saja. Jadi hilang matahari sukunya tidak berlaku gitu ya. Yang lin juga sama gitu. Yang lin juga sama. Kemudian wan kana lafzul mawquf alaihi munawanan, ya kalau huruf terakhirnya berharokat ya, misalkan domatain atau kasrotain, maka hadfu atau hadifat tanwinnya, dihapus tanwinnya gitu ya. Jadi uh, tidak tidak berlaku tanwin gitu ya. Jadi poinnya di sini raum itu bacanya hanya seperti harokat saja. Jadi suaranya memang nggak kedengeran. Kalau kalau sempurna berharokat kan mustaqimu. Nah, kemudian kita kurangi mustaqim, nah, hakim. Ya, oke. Nah, seperti itu. Kemudian tadi dia berlaku pada huruf yang marfu atau berharokat domah, domatain, atau kasro atau kasrotain. Dan tidak berlaku pada ada sukun. Nah, jadi di sini juga tidak berlaku tanwin. Tapi ingat, raum ini adalah cara baca yang sudah hampir istilahnya dari sisi pengamalan itu sudah punah itu ya, ya atau istilah akademisinya termarginalkan gitu ya. Sudah terpinggirkan cara ini gitu. Padahal ini bisa di semua kiroat sebetulnya, bisa berlaku di semua semua kiroat ya. Nah, jadi bukan hanya riwayat Hafs saja atau uh, Hisham sama Hamzah saja yang ada raum di situ ya ketika wafat, bukan itu saja. Semua kiroat berlaku raum. Ya. Jadi memang sudah banyak ditinggalkan. Makanya ketika talaki dengan riwayat khas, ya nggak perlu kita jadikan di situ raum. Atau istilahnya kemarin adalah khilaf jaiz saja gitu ya. Dan khilaf jaiznya juga sudah banyak ditinggalkan atau tidak diamalkan. Yang paling banyak diamalkan ya sukun. Gitu. Ada raum itu bila kita wakaf ya, pada lafaz yang di situ terdapat huruf hamzah ketika di akhir, itu bagi riwayat Hisam dan juga Khalaf dan Khalad ya, riwayat hamzah itu masih ada raum gitu ya. Jadi kalau yang lain sudah enggak ya. Nah, kemudian terkait dengan raum ini juga memang jadi salah satu bahasan dalam Muqaddimah Jazariyah. Al-Imam Ibnu Jazari menyebutkan ya dalam al-waqfu ala awakhiril kalim, wakaf pada akhir
kata gitu ya. Nah itu dia menyebutkan ada raum dan juga ismam. Ismam juga sama, dia juga sudah banyak ditinggalkan gitu ya. Untuk sebagian besar qiraat atau riwayat gitu. Tadi yang masih ada dan itu juga ketika talaki itu ya yang Hisam sama yang Hamzah itu tadi Khalaf dan Khalaf. Yang lain sudah nggak diamalkan lagi. Ya karena kalau mau diulang-ulang juga kebanyakan. Ya. Tapi kalau mau didetailkan ya silahkan, misalkan pengen pakai Raum sama Isman juga gitu kan ketika talaki khas misalkan. Ya silahkan, tapi kan lama banget. Itu mah ya ibaratnya menjadikan arid sukun juga kan gitu. Yang akhirnya jadi contohnya seperti di akhir Al-Anfal dengan awal Taubah. Ya. Kalau di situ mau memasukkan Raum dan Ismam ya bisa juga, karena kan innallaha bikulli syai'in alimun. Gitu ya. Nah, di situ berarti berlaku Ismam, berlaku juga Raum gitu di situ. Ya. Nah, sehingga bacanya sampai berapa kali? 15 cara gitu. Ya. Itu. Tapi tetap saja yang di antara akhir Al-Anfal dengan awal At-Taubah itu para ulama hanya menyebut 3 saja. Artinya nggak memasukkan Raum dan Isma di situ. Yang 3 itu kan yang wakaf ya, tanpa basmalah kan memang tidak ada basmalah. Kemudian juga wasol, kemudian sakta, itu aja. Jadi nggak ada. Makanya kalau nyari-nyari referensi yang menyebutkan sampai 15 ya secara khusus tidak ada. Gitu. Tapi bahasan terpisah ya, yaitu bahasan Ismam dan Raum. Ya. Baik, ini terkait dengan Raum ya. Ya. Oke. Masih cukup. Al-ikhtilas huwa nutqu bi mu'dhamil harakah wa yaqdiru bi thulusaiha wa kaifiyatuhu an an yusri'a an yusri al-qari'u halan nutqi bil harakati haitsu hatta yadhhaba syai'in minha ala ayyakuna thabitu minha aksaru minaz zahibi wa yakunu al-ikhtilas fil harakatil salasi inda man waradat anhul qira'atu bihi kama lafzi ta'ud Ta'addu. ta'addu Nanti kalau ada bacanya begitu. Jadi inda ainnya ikhtilas. Ta'addu. Jadi bukan ain ta'addu tapi ta'addu. Terus nanti yang itu juga yaksimun ya. Jadi bukan yaksimun tapi yaksimun. Ikhtilas saja. Ya terus in indaman manih tabsa fathatil ain wa yakhsimun inda manih talasa kasratil kha ya ya murukum inda manih talasa dhammatir ra. Ikhtilas adalah pengucapan sebagian besar harokat dan perkiraannya sekitar 2/3-nya dan dan cara membacanya adalah mencepatkan ketika melafalkan ketika mengucapkan harokat sampai sebagian pergi darinya. Dan yang menetap di pada harokat tersebut lebih banyak daripada di yang yang pergi. Dan ikhtilas terjadi pada harokat tiga-tiganya yang terdapat bacaan ikhtilas pada bacaannya. Sebagaimana pada lafaz ta'addu ketika ikhtilas pada fathah ain, yakhsimun ketika ikhtilas pada harokat kasrohnya kho, dan ya'murukum ketika ikhtilas pada harokat dhammah ro. ya. Yang berikutnya yang hampir mirip dengan raum adalah ikhtilas. Jadi sebetulnya raum dengan ikhtilas itu berbeda.
Kalau ikhtilas itu sebagian besar harokatnya masih ada. Jadi perkiraan ya 70% lah ya. Jadi mengucapkan harokatnya sekitar 70%, 2/3 aja. Dan ketika mengucapkan itu terdengar lebih cepat. Ya. Nah, sehingga terdengar dia nggak sempurna atau hampir hilang sebagiannya. Yang masih tetap ada atau apa namanya porsi harokat itu masih ada sebagian besarnya, itu 70% lah ya, kurang lebih ya. Minat zahid daripada yang hilang. Yang hilang 30%. Jadi dia masih 70% kita baca dari harokat. Dan ikhtilas ini kalau kita bicaranya lintas kiroat, ya, kita bicaranya lintas kiroat ya memang berlaku di semua harokat itu. Ikhtilas. Ya, tapi kalau di riwayat Hafs ya ikhtilas ya hanya di lata mana saja. Tapi nanti terkait dengan lata mana nanti ada perbincangan khusus itu. Nah, di sini contohnya yang lihat kalau misalkan ta'adu jadinya ta'adu. Jadi nggak sempurna ta'adu, tapi ta'adu. Nah, jadi kayak tepat ainnya gitu ya. Fathahnya ain itu. Ya bagi yang membaca dengan ikhtilas, jadinya lihat kolon gitu ya. Kemudian ya simun dibacanya ya simun. Jadi khi-nya kayak udah hampir hilang. Itu ikhtilas ya. Bagi yang qari atau rawi yang membaca dengan ikhtilas kasroh kok di situ. Ya, di antaranya juga qalun juga bacanya yaksimun. Jadi bukan yakhisimun. Ya. Kemudian juga murukum bagi yang membaca dengan ikhtilas pada rumahnya kalau di situ. Jadi bacanya murukum. Ini bukan murukum. Kalau Hafs kan murukum. Kalau yang Abu Amr bacanya diantaranya sebagian wajahnya murukum. Jadi dia apa namanya udah agak kurang jelas harokatnya gitu. Nah terkait dengan ikhtilas ya ini kalau qiraat yang lain memang banyak ya. Tapi yang bisa kita perhatikan dari setiap qiraat yang ada termasuk juga yang riwayat Hafs walaupun di riwayat Hafs itu lata mana ada yang menyebutnya raw. Yang lata mana kan cara baca pertama itu ismam ya lata mana. Kemudian wajah yang kedua adalah raum atau ismam ya, ikhtilas. Nah, ikhtilas atau sebagian menyebut ikhtilas diantaranya Syaikhul Fatal Qadi. Kemudian sebagian yang lain seperti saya sesuai itu menyebutnya raum bila taman. Tapi kalau kita bicaranya terkait dengan kaidah ya, itu kan penyebutan istilah ikhtilas atau raum ya kita bisa nisbatkan kepada para ulama tersebut artinya ada referensinya ya. Tapi kalau boleh kita analisa ya Pak ya. Ikhtilas itu nanti kalau sudah belajar qiraat itu selalunya di tengah Pak, ketika wasol. Ikhtilas itu. Makanya seperti ta'adu, yaksimun, ya'murukum. Terus kalau yang syubah baca apa waktu itu di Al-Baqarah? Ni'mah. Kita nyebutnya raum apa ikhtilas itu? Atau syubah. Masih ingat Bapak? Ikhtilaf. Ikhtilas kan bukan raum kan? Padahal dia juga nggak jelas juga kan harokatnya. Bukan ni'imah tapi ni'mah itu ya Pak. Ya, nggak ada yang nyebutnya raum di situ. Nyebutnya ikhtilas. Nah, kirot yang lain juga sama Mbak. Nggak ada yang nyebut di tengah itu raum gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau raum tadi kan ketika wakaf. Nah, raum itu kan kalau dalam Muqaddimah Jazariyah juga disebutnya al-waqfu ala awakhir kalim. Jadi sebetulnya ya kalau boleh kita komentari begitu ya. Terlepas dari istilah yang memang sudah dinisbatkan kepada para ulama tadi, sebetulnya kalau yang lebih pas itu istilah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadir dalam Al-Wafi Syarah Satidiyah, itu ikhtilas untuk letak mana itu. Kan kalau kita katakan letak mana ada nggak yang wakaf di situ nggak ada kan ya. Dan juga itu bukan huruf terakhir juga kan. Letak mana ya, letak mana itu ya. Letak mana itu kan yang wajah keduanya ya. Itu kan bukan huruf terakhir itu.
tapi Ya. huruf pertengahan gitu. Makanya kalau untuk anak pribadi lebih senang dengan nama ikhtilas Mbak di situ. Jadi lata mana dalam surah Yusuf itu eh, ismam dan ikhtilas itu, bukan raum. Ini terlepas dari nisbah istilah tadi ya para ulama ya. Ya memang banyak yang nyebutnya juga raum gitu. Tapi anak lebih senang dengan nama ikhtilas karena ini lebih sesuai dengan ini apa namanya kondisinya ya kondisinya. Dan juga di situ dibacanya 2/3 gitu 2/3. Kalau di tengah itu pasti masih kerasa banyak kedengar harokatnya Mbak ya. Kalau di tengah. Tapi kalau di akhir seperti raum, ya iya karena memang dia asalnya sukun. Sukun kan udah hilang, harokatnya itu udah hilang. Maka kita katakan kalau raum itu ya memang sedikit harokatnya kalau pernah ada harokat. Seperti itu. Jadi terkait dengan lata mana, maka mungkin lebih pasnya itu ikhtilaf, bukan bukan raum seperti itu ya. Ini hanya analisa dari istilah raum dan ikhtilas ini ya seperti itu. Tapi kalau mau gunakan raum silahkan, mau gunakan ikhtilas juga silahkan. Gitu ya, masing-masing punya sandarannya, ada referensinya juga begitu ya. Nah, jadi tidak perlu dipermasalahkan begitu. Makanya kalau Anda sebutkan biasanya letak mana itu ada wajah yang pertama ismam, yang keduanya ikhtilas atau raum gitu. Karena kan sudah kadung banyak yang mengenalnya juga dengan raum gitu ya. Oke Mbak, sepertinya itu dulu. Ya, soalnya nanti kalau ada yang perlu dibahas lagi atau yang mau ditanyakan di pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.